Selamat malam, perkenalkan nama saya Lucia Agustina, NIM 170300012, di mana merupakan saya mahasiswi program studi Sistem Informasi di STEMIK GICI Batam. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh dosen yang mengajar di STEMIK GICI. Selamat malam. Baiklah, langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Stok Barang Brand NY berbasis web. Studi kasusnya yaitu di Matahari Mega Mall Batam. Di bab yang pertama ini yang merupakan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini biasanya terdapat pada hal-hal apa saja yang ada di dalam brand NY tersebut, yang merupakan perusahaan mainan yang bergerak di bidang retail, di mana ia telah mendistribusikan produk-produknya ke toko-toko tersebut yang dapat menyebabkan adanya inventory stok barang pada toko tersebut. Akan tetapi pada brand NY ini dilakukan untuk proses pencatatan laporannya dilakukan secara manual atau dengan menggunakan form stock of name. Di rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai penelitian yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga ada batasan masalah. Ini biasanya berisi ruang lingkup atau batasan yang akan kita bahas pada penelitian tersebut. Di sini itu dilakukan pada satu brand NY saja dan satu web store, lalu dilakukan selama 1 bulan periode. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu kita dapat membuat sebuah sistem informasi dan kita dapat merancangnya sekaligus menerapkannya. Manfaat penelitian ini yaitu kita dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga untuk mempermudah proses pencatatan stok barang. Di sistematika penulisan ini berisi pendahuluan, lalu ada landasan teori atau teori-teori para ahli, lalu yang ketiga ada metodologi penelitian atau kerangka kerja, lalu yang keempat ada analisa dan perancangan sistem, yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang keenam itu ada penutup yang merupakan saran atau kesimpulan. Di bab yang kedua ini ada rancang bangun yang merupakan tahapan awal sebelum kita melakukan perancangan. Kita harus melakukan rancang bangun terlebih dahulu. Sistem informasi ini merupakan elemen-elemen atau bagian-bagian yang akan membentuk suatu kesatuan dengan tujuan untuk menghasilkan sasaran atau goals yang akan dicapai. Nah, di karakteristik sistem ini yaitu ada komponen atau bagian, lalu ada batasan sistem, lalu ada lingkungan luar sistem, lalu ada penghubung sistem, input, output, proses, dan sasaran sistem. Informasi sendiri yang merupakan sekumpulan data yang sudah diolah dan dapat disajikan untuk pengambilan keputusan. Di kualitas informasi ini terdiri dari ada akurat, relevan, dan juga tepat waktu. Akurat dimaksud di sini yaitu berdasarkan pada fakta. Lalu yang kedua ada relevan, dapat diterima oleh masyarakat, dan yang ketiga ada tepat waktu. Komponen-komponen sistem ini yaitu ada perangkat keras atau hardware, lalu yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga manusia atau people, yang keempat prosedur atau tata cara, yang kelima ada data, dan yang keenam ada jaringan komputer. RPL ini sendiri itu merupakan suatu proses yang dioperasikan oleh manusia yang berada di antara hardware dan juga brainware.
SDLC yang merupakan siklus hidup pengembangan sistem pada RPL, di mana ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu ada perencanaan atau planning kita, lalu ada analisis kebutuhan, hal-hal apa saja yang akan kita butuhkan, lalu ada desain, implement, testing atau uji coba, dan juga perawatan. Metode waterfall ini merupakan rangkaian tangga dari atas hingga ke bawah, di mana terdapat beberapa rangkaian proses, yaitu ada recruitment, lalu design, implementation, verification, dan maintenance. UML atau Unified Modeling Language yang merupakan rangkaian bahasa pemodelan untuk menjelaskan suatu sistem software. Nah, di bagian-bagian diagram UML ini ada use case diagram, lalu ada class diagram yang merupakan gambaran database, lalu ada sequence diagram, pengelompokan objek, dan yang terakhir ada activity diagram, yaitu menggambarkan kegiatan yang terjadi pada proses perencanaan sistem. Di sistem informasi ini yaitu lebih fokuskan pada memanage atau pengaturan data yang dapat diimplementasikan pada sebuah organisasi atau juga atau sebuah perusahaan. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu ada pengawasan persediaan barang, biaya yang lebih hemat, efisiensi kerja yang lebih maksimal, dan juga peningkatan ruang pemasaran. Website atau biasa disingkat WWW atau World Wide Web yang merupakan sistem informasi yang saling terkoneksi dengan pencarian dengan bantuan internet, di mana dengan mudah diakses melalui browser. Lalu ada database yang merupakan basis data. Di bab ketiga ini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada kerangka kerja, yaitu gambaran sebelum kita melakukan pekerjaan kita harus memiliki kerangka kerja kita terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada rumusan masalah, lalu mempelajari literatur, pengumpulan data, perencanaan sistem, testing dan implementasi sistem, dan pembuatan laporan. Lalu itu ada gambaran umum perusahaan, yaitu sejarah perusahaan MY ini bergerak di bidang retail dan kurang lebih berdiri yaitu udah ada 25 tahun. Lalu itu visinya, dia dapat menjadikan perusahaan mainan dapat terpercaya dan diterima di kalangan masyarakat. Lalu untuk misinya sendiri yaitu untuk yang pertama menyediakan aneka jenis mainan yang terbaik, lalu dia dapat memberikan nilai dan pelayanan terbaik terkait informasi, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan. Di sini ada struktur organisasi dan fungsi operasional, yaitu ada pemimpin perusahaan, lalu ada manajer, asisten manajer, bagian pemasaran atau MD, ship counter atau CK, lalu ada salesman. Di sini mereka memiliki beberapa atau tanggung jawab yang saling berkaitan dari atas hingga ke bawah, dan dengan adanya kerjasama yang baik, maka suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi mengenai seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.